Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semoga pertemuan kita kali ini memberikan kemuliaan, kebahagiaan kepada kita sekalian, dan semoga kita semakin dekat dengan impian-impian kita, dengan harapan-harapan kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan yang lalu sudah kita utarakan tentang keajaiban-keajaiban yang sudah saya tulis dalam buku saya, Reinstall Rezeki Ajaib. Di antaranya adalah keajaiban-keajaiban dalam mendapatkan pekerjaan, keajaiban-keajaiban dalam melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan pekerjaan, dan yang paling utama adalah keajaiban-keajaiban berupa kembalinya kesehatan istri 100% dari yang setiap bulan harus konsultasi dengan 4 dokter spesialisnya. Setelah kita telaah tentang penyebab-penyebab terjadinya keajaiban-keajaiban tersebut, ternyata ada beberapa amalan-amalan istimewa yang secara tidak disengaja pada waktu itu terjadi, yang secara tidak sengaja pada waktu itu dilakukan. Dan itu sepertinya berjalan begitu saja, mengalir begitu saja, sebagai tanggung jawab dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, sepertinya keajaiban itu karena sebuah wasilah telah membahagiakan kedua orang tua. Yang mana pada waktu itu kejadiannya adalah rumah yang akan diwariskan kepada kami anak-anak orang tua kami itu diagunkan ke bank dan gagal bayar, yang mengakibatkan debt collector sering datang ke rumah untuk menanyakan hal tersebut, dan kemungkinan terjeleknya adalah bahwasanya rumah tersebut akan disita untuk melunasi amanah-amanahnya. Alhamdulillah pada waktu itu penulis berada dalam kondisi ekonomi yang cukup baik, sehingga secara perlahan-lahan, secara berangsur-angsur, hutang tersebut atau amanah tersebut bisa dilunasi. Dan mengapa hal ini menjadi ajaib? Karena setiap helaan nafas orang tua, setiap nafas yang ditarik di dalam rumah tersebut oleh orang tua saya, selalu terbersit doa bahwasanya keselamatan bagi anak-anaknya, keistimewaan bagi anak-anaknya, terutama yang telah menyelamatkan rumah yang disiapkan untuk warisan kepada anak-anaknya. Dan doa ini sangat mustajab. Dan doa ini benar-benar mustajab, benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkaca dari pengalaman ini, bahagiakanlah kedua orang tua Anda. Buatlah mereka bangga dengan kita. Buatlah mereka merasa diperlukan oleh kita. Buatlah mereka merasa kita memberikan makna yang luar biasa kepada mereka. Dan penyebab keajaiban yang kedua kemungkinan adalah pada waktu itu penulis tergabung dalam grup One Day One Juz, di mana setiap hari wajib untuk menyelesaikan tilawah 1 juz dan dilaporkan ke grup. Pada waktu itu sepertinya hal itu sebuah kebanggaan saja, di mana mampu untuk tilawah menyelesaikan 1 juz setiap harinya, sehingga dalam 1 bulan khatam 1 Quran. Walaupun pada waktu menjalankannya seakan-akan hal itu terpaksa. Pada waktu menjalankan itu hanya kejar setoran. Tetapi pasti saja selalu ada sedikit unsur dalam tilawah itu yang betul-betul karena Allah,
yang betul-betul ikhlas karena Allah. Sehingga sangat mungkin ini merupakan suatu wasilah keajaiban rezeki ajaib yang sudah dialami oleh penulis. Dan yang ketiga adalah pada waktu menjadi anggota One Day One Juice tersebut, saya diberikan amanah untuk memimpin kelompok One Day One Juice atau kelompok Odots, di mana anggotanya terdiri dari 30 orang. Dan setiap hari selalu saja berwasiat kepada mereka-mereka yang belum setor hasil tilawahnya, kepada mereka-mereka yang belum tilawah. Biasanya selalu diingatkan menjelang maghrib. Dan tentunya hal ini sesuai dengan janji Allah di surat Al-Asr, bahwasanya setiap manusia itu merugi kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh dan selalu berwasiat kepada kebenaran, selalu berwasiat kepada kebaikan, dan selalu berwasiat kepada kesabaran. Dan pada waktu itu, ini hal yang menurut penulis, hal yang paling istimewa dalam amalan-amalannya. Dan sangat masuk di akal bahwasanya keajaiban-keajaiban itu muncul karena banyak faktor yang pada waktu itu betul-betul dikerjakan, betul-betul dilakukan di tengah-tengah kesibukannya. Semoga apa yang menjadi pengalaman-pengalaman ini bisa kembali kita bongkar, bisa kembali kita petik hikmahnya, sehingga kita dapat kembali mengukir amalan-amalan istimewa yang bisa kita lakukan setiap harinya, yang bisa kita lakukan secara rutin, secara istiqomah. Karena amalan-amalan istimewa inilah yang akan mengantarkan kita memperoleh rezeki-rezeki ajaib. Akhirnya kepada Allah semua kita serahkan. Semoga tulisan ini memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita sekalian untuk menciptakan, untuk mengkreasikan salah satu amalan-amalan yang istimewa yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Semoga tulisan ini benar-benar mampu mengantarkan kita kepada kebaikan. Semoga tulisan ini memberikan makna dalam kehidupan kita untuk mengkreasikan amalan-amalan istimewa yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Kepada Allah semuanya kita serahkan. Semua hal yang baik itu berasal dari Allah, dan semua kekurangan-kekurangan itu adalah berasal dari kelemahan pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.